Uni Rifa membuktikan nubuat Nabi Muhammad secara eksplisit tertulis di kitab Yahudi. Walaupun sebagian besar Yahudi bahkan Kristen menolak data ini, kita simak aja diskusi antara Islam dan Kristen tentang nubuatan nama Nabi Muhammad. Yang dijelaskan dalam Quran ternyata memang ada di kitab itu beda. mereka. Kalau tentang Yesus itu tak akan terbukti. Paham ya? Pintar anak bunda. Bukan itu tadi konfirmasi aja tadi, itu bukan pertanyaan sebetulnya. Yang jadi pertanyaan itu kan yang belum terbukti itu sesuai Al-Araf 157, dan itu kan Bible dan Taurat sudah ada sekarang. Nah, katanya kan nama Muhammad ditemukan. Apa? Quran surah Al-Araf 157 dikatakan kan nama Muhammad ditemukan dalam Injil dan Taurat. Nah, artinya kan itu sudah terbukti. Itu sudah terbukti. Loh, ya udah ayat berapa? Kok belum terbukti? Sudah terbukti banyak. Oke, saya tunjukkan kepada kamu ya. Sudah terbukti, bro. Masa nggak tahu? Iya, sabar. Kan kalau saya membuktikan, saya harus buka data. Kan butuh proses dan waktu. Ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Ada. Oh iya dong. Jelas eksplisit dong. Saya emang nggak main-main ya. Kita akan buktikan bahwa nama Nabi Muhammad itu ada di dalam kitab karangan yang dibuat oleh orang-orang Yunani. Bahkan kitab karangan itu pun tidak mampu menghilangkan nama Nabi Muhammad. Luar biasa ya nama Nabi kita ya. Kita akan tunjukkan teman-teman pernyataan dari para scholar bahwa, bentar saya tunjukkan dulu sebentar. Oke, kita kasih data. Hagai 2 ayat 7. Teman-teman perhatikan baik-baik ya, bagaimana kalau kita diskusi akademik itu bawa data akademis, data yang divalidasi oleh para sarjana ya. Bukan pendapat pribadi, bukan karangan manusia, tapi diakui oleh orang-orang yang berilmu. Salah satunya penafsir-penafsir mereka gitu. Dan kita akan buka teman-teman. Ini ya, kamu perhatikan baik-baik ya greeting ya. Perhatikan baik-baik. Jangan terguncang ya, jangan terguncang, jangan mencret, jangan nangis ya. Oh, ngapain? Iya, sabar. Nih kita tunjukkan di sini. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. Ini kita lihat teman-teman, yang mengatakan nama Nabi kita itu ada dalam Bible bukan kita teman-teman, nggak perlu kita ya, nggak perlu kita. Ada bahasa Ibrani namanya adalah Hemet, yang artinya ganteng teman-teman ya, ganteng artinya teman-teman ya, ganteng. Sekali lagi saya katakan artinya ganteng, indah, ganteng, indah. Ternyata bukan kata kita, bukan kata kita, tetapi kata siapa teman-teman? Mari kita lihat. Loadingnya. Sabar ya. Aduh, jangan ganggu saya lagi mengajar dulu. Kamu jangan ganggu saya mendalam. Juga. Kau pakai stop juga sini ya. Oke, sorry. Nah, itu ini ya. Biar konfirmasi di sini. Ya, Hagai pasal 2 nomor 7. Ya, Hagai pasal 2 nomor 7. Kamu baca baik-baik ya. Tolong dibaca baik-baik. Saya terjemahkan ke bahasa ini dulu nih. Kamu baca ya, nih. Jadi Hamad ternyata di sini adalah the Arabic Hamida means praise and the name. Saya ulangi sekali lagi ya. The Arabic Hamida means praise and the name Muhammad comes from the root Hamid. Akar kata yang sama, ini dia nama dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini ya, jadi terbukti. Berapa itu? Bukan berarti nggak terbukti. Aduh, jangan nangis. Hagai 2 ayat 7, jangan sedih lah. Ini ada Hagai 2 ayat 7. Hagai 2 ayat 7. Diganti terjemahannya menjadi barang yang indah. Ternyata itu artinya ganteng. Ganteng artinya itu ganteng Nabi aku ganteng. Saya bacain di sini ya, sorry ya. Iya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangnya langit dan bumi, laut dan darat. Gimana? Loh, kamu baca terjemahan. Kamu tahu nggak Muhammad itu dengan Ahmad dengan Hamid itu satu akar kata bahasa Ibrani dan Arab, kok pakai terjemahan? Wajarlah kalian nggak tahu nama Nabi aku, orang kalian baca kitab terjemahan. Mana boleh nama diterjemahkan. Di situ sudah dikatakan nubuatan, aku akan menggoncangkan segala bangsa, terguncang seluruh dunia. Barang yang indah yaitu Hamad ini
akan menjadi kepunyaan segala bangsa dan datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Terbukti rumah mana yang megah sekarang? Mana ada bait Yerusalem itu megah? Berantakan itu. Yang megah itu cuman Ka'bah. Ka'bah yang megah, rumah yang dimuliakan oleh Muhammad ibnu Abdullah sebagai orang yang ganteng, indah, yang memuliakan Ka'bah. Di mana tempat itu satu-satunya bait Tuhan yang megah hanya Ka'bah. Sejak kapan bait Salomo ada? Belum ada. Mana satu rumah Tuhan yang megah? Cuman satu di dunia ini, Baitullah. Di mana domba Kedar dan Nebayot berkumpul, hanya ada di Ka'bah. Sejak kapan Yerusalem tempat berkumpulnya domba Nebayot dan Kedar memenuhi Yesaya? Nggak ada. Cuman Maikah. Jadi ternyata nama Nabi kami diterjemahkan menjadi barang yang indah, sesuatu yang ganteng. Nabi gue ganteng. Emang Yesus buruk rupa dalam kitab Yesaya? Nggak mungkin. Kami nggak mungkin mengidolakan orang yang buruk rupa. Nabi-nabi kami ganteng rata-rata. Ya, maaf. Perbandingan Nabi Muhammad secara esensi ganteng, tampan, terbukti ganteng ya, karena menikah banyak yang mau sama dia. Ganteng. Beda. Tanya lain kau udah ngomongin kemana-mana kamu. Jangan nangis lah Greting. Ssedih kali. Bukan nangis, ngapain? Masalahnya kan kok kemana-mana. Mana ini artinya? Ini kok nggak ada di sini. Loh, kau pakai bahasa Indonesia? Ya kamu kan pakai, saya kan pakai teks asli. Nih, saya tunjukin. Di sini barang yang indah ini diterjemahkan dari kata khemdah, yang artinya adalah pilihan, pujaan, kedambaan, indah, ganteng. Memang pilihan dia pilihan, ganteng, pilihan, dicintai. Tuh. Jadi nama Nabi Muhammad itu artinya indah. Beda sama Yesus. Aku usus kuda, aku kuda ya. Beda ya. Indah, indah, dicintai, berharga. Nabi aku diingini, pilihan, pujaan, kedambaan. Nabi Muhammad itu memang memenuhi kriteria ini, dan ternyata ini adalah akar kata dari siapa? Katanya The name tadi of Muhammad. Ini loh, katanya tadi eksplisit. The Arabic loh, eksplisit loh ini. Mana eksplisit itu? Loh, ini Aku bacanya nggak apa? ngerti yang namanya eksplisit. Apa ini? Ini apa bacaannya nih? Ahmad. Ahmad bahasa Ibraninya Ahmad. Kan yang disampaikan di situ kan Ahmad, gimana sih Greeting? Ahmad ini namanya Nabi Muhammad. Nggak berbicara Ahmad sama ini sekali esensinya Nabi Muhammad. Waduh. Loh, kok nggak bicara Nabi saya? Nggak Ini ada loh di sini. yang bilang ini apa? The Arabic Hamida means place and the name Muhammad. The name Muhammad comes from the root. Kok gitu sih? Kalian pun Gimana sih? ngemis-ngemis sekali untuk melengkapi isi Quran kalian. Tadi disuruh Serius? buktikan, giliran dibuktikan langsung nggak terima. Ngemis. Masalahnya nggak ada ngomongin itu sama sekali loh di sini. Udah, jangan cintamu bertepuk sebelah paha dengan orang Yahudi ya. Orang Yahudi nggak terima Tuhanmu sebagai Tuhan, apalagi sebagai Mesias. Minimal kayak Bukan kami itu dong. Ben yang kita Abrahamson. omongin. Ben Abrahamson nih. Nih Ben Abrahamson, seorang Yahudi. Apa kata Ben Abrahamson? Untung aku pernah messenger sama dia ya. Ben Abrahamson bilang apa? Nih. Kalian itu cinta bertepuk sebelah paha. Iya. Mana ada orang Yahudi mengakui Kristen sebagai agama? Kalau ditanya Islam, Rabi, Itu kan namanya oknum, Reva. Gimana sih? Jangan sedih, Aku nggak paham. mentang-mentang nggak diakui. Iya, oknum nggak apa-apa, tapi ini Rabi soalnya ya, Ben Abrahamson ya. Untung aku temenan sama Ben Abrahamson. Rabi itu nggak semua benar. Percaya nggak kamu? Rabi Ben Iya, percaya nggak kamu? Iya, aku dengar dulu. Ini Ben Abrahamson. Itu ulamamu kufron itu kau percaya itu? Diam dulu. Greeting mah. Diam dulu, sabar ya, Dek. Santai, aman-aman. Sabar nih. Saya tanya nih sama Rabi nih. Ya. Greetings, itu Gufran itu bukan ulama itu. Bukan ulama. Itu orang gila itu. Itu orang gila itu ya. Iya, kita baca nih ya. Nggak jelas dia kau bilang orang Diam dulu, gila. Greeting. Bangun double. Bangun double-nya makin kencang. Double-nya kencang. Tengok ya. Tengok ya all Christian ya. Ini namanya Ben Abrahamson ya. Kalian cek Facebooknya Ben Abrahamson dan aku DM-an sama dia. Aku tanya gini. Many Christians say that the Messiah awaited by the Jews has divine nature. Is that true? Udah aku tanya tuh. Apa jawaban dari Rabi ini? Christianity today has mixed Judaism with pagan Greek.
Filosofi. The Greek and Roman called their sister by the name Son of God. So they did this to the Prophet Isa as well. Jewish and Islamic Tauhid is the same. Is the same. Memang menyakitkan ya teman-teman Kristen ya. Ketika cintamu bertepuk sebelah paha dengan orang Yahudi, ternyata justru konsep ketuhanan kami diakui sama. Sedih, memang sedih. Hoten Indonesia berharap diterima sama orang Israel.